semakin tinggi, musim ikan tak menentu, tambak rusak, budidaya gagal panen, dan hasil tangkapan menurun. Inilah dampak perubahan iklim nyata melanda sektor perikanan. Namun, kita bisa melawan balik, bukan dengan kekerasan, yakni dengan strategi mitigasi dan adaptasi pada sektor perikanan. Mari kita pelajari bersama video pembelajaran SPB 4.2, Strategi Mitigasi dan Adaptasi pada Sektor Perikanan. Pada SPB 4.2 ini membahas tentang 1. Urgensi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim terhadap sektor perikanan. 2. Pengkajian partisipatif isu strategis. 3. Strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perikanan tangkap. 4. Strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perikanan budidaya. Dan 5. Strategi adaptasi dan mitigasi terhadap pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Perubahan iklim membawa dampak yang nyata bagi sektor perikanan. Perubahan suhu global, peningkatan intensitas cuaca ekstrim, dan perubahan dalam pola curah hujan. Kesemuanya ini mengganggu ekosistem laut dan mempengaruhi spesies ikan serta dapat merugikan nelayan dan mempengaruhi penghasilan masyarakat pesisir. Hal inilah yang menjadi dasar diperlukannya strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim terhadap sektor perikanan sesuai potensi lokal desa secara partisipatif. Perubahan iklim adalah perubahan pola suhu dan cuaca dalam jangka panjang. Suhu bumi meningkat, mempengaruhi berbagai aspek lingkungan termasuk laut. Dampaknya apa? Mempengaruhi ekosistem laut dan kehidupan di dalamnya. 4 variabel iklim penting yang berhubungan dengan aktivitas perikanan yaitu temperatur, curah hujan, kelembapan, angin. Pemanasan global dan naiknya suhu laut berdampak. Pemutihan karang, coral bleaching, menyebabkan habitat ikan rusak yang berkorelasi secara langsung dengan populasi ikan. Musim ikan cenderung tidak menentu, menyebabkan pola musim ikan tidak beraturan, sehingga berkurangnya hasil tangkapan, penurunan produksi perikanan. Perubahan cuaca ekstrim menyebabkan kematian massal ikan budidaya. Es yang mencair dan kenaikan permukaan laut membawa dampak signifikan. Tambak rusak, petambak gagal panen, pangan dan ekonomi masyarakat pesisir pun terancam. Kajian partisipatif membantu desa mengenali dampak nyata, menganalisis masalah, dan mencari solusi dari potensi lokal dampak perubahan iklim. Kajian ini dilakukan oleh TPP bersama dengan pemangku kepentingan usaha perikanan, serta aparatur desa dan tokoh masyarakat pesisir. Adaptasi mengacu pada proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya. Mitigasi adalah langkah-langkah untuk mengurangi kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap pemanasan global. Perikanan memiliki ruang lingkup dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. Bentuk adaptasi dan mitigasi berdasarkan isu strategis perubahan iklim dapat dilihat pada penjelasan berikut. Beberapa isu strategis perubahan iklim terhadap perikanan tangkap. 1. Pemutihan karang, coral bleaching. 2. Rusaknya habitat padang lamun dan hutan mangrove. 3. Perubahan gelombang, angin, dan arus air laut. 4. Overfishing. 5. Illegal, unregulated, unreported fishing (IUU). Strategi adaptasi apa yang dilakukan? 1. Pengembangan perikanan yang berkelanjutan. 2. Penggunaan teknologi yang tepat. 3. Kerjasama antar stakeholder. Bagaimana mitigasinya? 1. Pengelolaan sumber daya perikanan. 2. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. 3. Pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perikanan tangkap. Pada sektor perikanan budidaya, isu strategisnya adalah 1. Perubahan suhu air. 2. Cuaca yang tidak menentu. 3. Gelombang ekstrim dan abrasi. 4. Mengganggu input produksi budidaya. 5. Perubahan cuaca menyebabkan proses upwelling yang terjadi di danau atau waduk berdampak kematian ikan massal. 6. Mengganggu suplai air untuk budidaya di darat karena kekeringan atau kemarau panjang. Strategi adaptasi yang bisa dilakukan. 1. Penerapan budidaya ikan atau udang sistem intensif berbasis teknologi bioflok yang ramah lingkungan. 2. Penerapan sistem budidaya mina padi di wilayah pesisir. Kemudian untuk mitigasinya adalah
penerapan silvofishery pada budidaya udang di kawasan pesisir. Isu strategis pada sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yakni 1. Penurunan hasil tangkapan dan perubahan pola migrasi ikan. 2. Penurunan kualitas pengolahan hasil perikanan. 3. Pengolahan hasil perikanan secara tradisional. 4. Kerusakan infrastruktur seperti rusaknya pabrik pengolahan ikan. 5. Daya beli hasil perikanan menurun. 6. Keterbatasan akses pasar hasil perikanan. Bagaimana strategi adaptasinya? 1. Diversifikasi pengolahan hasil perikanan. 2. Pengolahan hasil perikanan ramah lingkungan seperti penggunaan teknologi asap cair. 3. Pengembangan usaha kerajinan hasil perikanan. 4. Pengolahan limbah hasil perikanan. 5. Penjualan dilakukan menggunakan basis jaringan internet, e-commerce. 6. Strategi bauran pemasaran hasil perikanan ekowisata. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah 1. Penggunaan bahan pendingin alternatif seperti thermofreeze, thermoking, metode HVAC. 2. Penggunaan energi terbarukan di tempat pengolahan hasil perikanan seperti penggunaan panel surya. 3. Pengelolaan limbah yang berkelanjutan di pasar ikan dan tempat pengolahan hasil perikanan. 4. Pengembangan mata pencaharian alternatif seperti menjadi pemandu, instruktur di kawasan wisata bahari, ekowisata. Identifikasi strategi adaptasi dan mitigasi secara partisipatif. Bagaimana caranya? Dalam rangka menentukan strategi adaptasi dan mitigasi sektor perikanan di tingkat desa, maka mengajak pemangku kepentingan sektor perikanan untuk diskusi merumuskan strategi adaptasi dan mitigasi secara partisipatif. Proses diskusi dibantu menggunakan matriks diskusi upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim pada usaha perikanan. Kolom 1. Pemangku kepentingan diajak mengidentifikasi isu strategi sektor perikanan, apa dampak perubahan iklim. Kolom 2. Isu strategi disebabkan oleh apa? Kolom 3. Dampak tersebut akan menimbulkan risiko apa yang akan terjadi. Kolom 4. Upaya adaptasi apa mengurangi risiko tersebut. Kolom 5, upaya mitigasi apa untuk menghindari risiko tersebut. Perubahan iklim memiliki dampak signifikan pada ekosistem laut, mempengaruhi kesehatan terumbu karang, padang lamun, mangrove populasi ikan, dan keseimbangan keseluruhan ekosistem. Untuk mengatasi tantangan ini, upaya mitigasi dan adaptasi sangatlah penting. Melalui perlindungan terumbu karang, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan kebijakan global yang mendukung, kita dapat mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan mendukung pemulihan ekosistem laut. Pendidikan publik dan partisipasi masyarakat juga memainkan peran penting dalam upaya mitigasi dan adaptasi ini. Dengan kolaborasi dan tindakan bersama, kita dapat memastikan bahwa ekosistem laut tetap sehat dan berfungsi dengan baik untuk mendukung keanekaragaman hayati dan kesejahteraan pangan manusia di masa depan. Lindungi laut, adaptasi bijak, mitigasi cerdas untuk desa sejahtera dan pangan terjaga. Mari bergerak dari sekarang.